Epictetus pernah berkata, tidak ada yang dapat menyakiti kita kecuali cara kita memandang hal itu. Dan kalau dipikir-pikir, betapa sering kita terjebak dalam pikiran seperti, seandainya aku memilih A, apa mungkin hidupku akan lebih mudah? Atau, kenapa aku nggak mendengarkan saran orang lain? Dan kita menyiksa diri kita sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Padahal, kita nggak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Terjebak dalam penyesalan itu seperti menggali lubang yang kamu tahu nggak akan pernah punya dasar sambil berharap tiba-tiba muncul tangga ajaib buat keluar dari sana. Pikirkan tentang pilihan-pilihan yang kamu sesali. Mungkin kamu merasa kalau sudah terlambat atau kamu merasa kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi ingat, penyesalan adalah energi yang sia-sia. Ini seperti menghujat hujan karena kamu kena basah. Hujan tetap turun, kan? Jadi kamu mau terus-terusan merenungin pilihan yang sudah terjadi, atau kamu mau terus maju dan belajar dari keputusan itu? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi penyesalan menurut Stoik? Langkah pertama adalah terima kenyataan, bahwa apa yang sudah terjadi, ya sudah. Gini deh, apa yang bisa kita ubah dari masa lalu? Apa kamu bisa balik waktu dan memperbaiki semua kesalahan yang sudah kamu buat? Enggak, kan? Jadi, kenapa kamu buang-buang waktu berdebat dengan masa lalu? Misalnya, ada tawaran kerja bagus di luar kota, tapi karena takut jauh dari keluarga, kamu nolak. Sekarang kamu malah ngeluh, coba dulu aku terima kerjaan itu, mungkin hidupku udah lebih baik. Tapi, jujur deh, kamu mau terus terjebak dalam pikiran itu, atau kamu mau fokus pada apa yang bisa kamu lakukan dengan peluang yang ada sekarang? Apa yang sudah kamu tolak? Keputusan yang sudah kamu buat? Itu bagian dari perjalanan hidupmu. Menyesal hanya akan memperburuk keadaan kalau kamu terus-terusan membiarkan pikiran itu menguasaimu. Kalau kamu nggak mau melepaskannya, itu sama aja kayak nyoba menarik pintu yang udah jelas-jelas tertulis dorong. Capek sendiri kan? Langkah kedua adalah fokus lihat ke depan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari keputusan ini? Atau, bagaimana aku bisa bertindak lebih bijaksana ke depannya? Misalnya, kamu pernah menjalin hubungan yang akhirnya kandas. Bisa jadi kamu mulai berpikir, kenapa dulu aku nggak lihat tanda-tanda dari awal? Atau, kenapa aku nggak mendengarkan teman-temanku yang udah ngingetin? Itu hal biasa. Kita sering melihat ke belakang dengan perasaan menyesal. Tapi, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bisa kamu pelajari dari hubungan itu? Mungkin, kamu belajar untuk lebih mengenal diri sendiri, atau lebih memahami pentingnya komunikasi dalam hubungan. Atau mungkin kamu jadi lebih sadar akan tanda-tanda toksik yang sebelumnya nggak kelihatan. Itulah yang dimaksud dengan belajar dari masa lalu tanpa terjebak di dalamnya. Langkah ketiga, manfaatkan penyesalan sebagai dorongan. Stoik selalu bilang, setiap kegagalan adalah kesempatan untuk tumbuh. Dan aku rasa itu benar banget. Misalnya, kamu pernah gagal dalam membangun bisnis. Mungkin kamu merasa nggak cukup riset, terlalu percaya diri, atau salah memilih partner. Saat bisnis itu bangkrut, pasti muncul rasa malu, kecewa, bahkan marah pada diri sendiri. Tapi coba pikir lagi, kalau nggak ada kegagalan itu, apa kamu bakal belajar bagaimana pentingnya manajemen keuangan yang baik? Apa kamu bakal sadar kalau kerja keras aja nggak cukup tanpa perencanaan matang? Atau kalau kita bicara soal hubungan, saat kamu merasa, aduh, kenapa aku dulu bertahan terlalu lama sama dia yang jelas-jelas nggak cocok buatku? Atau, kenapa aku nggak ngedengerin naluri waktu semua tanda-tanda merah udah kelihatan? Itu wajar banget. Tapi, daripada terus-terusan marah sama diri sendiri, coba deh lihat apa yang sudah kamu dapatkan dari pengalaman itu. Mungkin kamu jadi lebih paham apa yang benar-benar kamu butuhkan dalam hubungan. Mungkin kamu sekarang lebih tahu pentingnya komunikasi atau batasan yang sehat. Penyesalanmu atas hubungan itu, kalau kamu gunakan dengan bijak, bisa jadi kekuatan yang bikin kamu lebih selektif dan lebih menghargai dirimu di hubungan berikutnya. Begitu juga dalam karir, kalau kamu merasa salah pilih jalur, nggak ada gunanya terus-terusan bilang, coba dulu aku ambil jurusan yang lebih sesuai passion, atau kenapa aku nggak ikutin kata hati dulu. Itu nggak akan mengubah apa-apa.
Tapi kalau kamu gunakan rasa penyesalan itu untuk mengenali apa yang sebenarnya kamu inginkan, kamu bisa mulai mengambil langkah kecil untuk mengarah ke sana. Keputusan yang sudah kamu buat di masa lalu nggak perlu lagi jadi beban. Justru, itu adalah guru terbaik yang kamu punya. Tugasmu sekarang bukan untuk menyesali, tapi untuk menghargai keputusan itu dan belajar dari segala hal yang telah terjadi. Penyesalan bagian dari kemanusiaan. Kamu tahu nggak, kenapa kita bisa merasa menyesal? Karena kita manusia. Rasa penyesalan itu cuma tanda kalau kita peduli, kalau kita punya kesadaran atas apa yang benar dan salah, apa yang baik dan buruk untuk diri kita. Kalau kamu nggak pernah merasa menyesal, kamu pasti akan terus melakukan kesalahan yang sama, tanpa belajar apapun. Jadi sebenarnya, penyesalan itu ada untuk mengingatkan kita. Tapi ingat ya, tugasnya cuma mengingatkan, bukan menahan kita untuk terus maju. Kalau kamu merasa nggak pernah menyesal, mungkin itu lebih bahaya loh. Itu artinya kamu udah berhenti peduli sama hidupmu sendiri. Berhenti hidup dengan seandainya. Satu hal yang sering banget bikin penyesalan jadi racun adalah kebiasaan kita hidup dengan kata-kata ajaib. Seandainya. Seandainya aku nggak milih dia, seandainya aku lebih berani waktu itu. Seandainya aku tahu hasilnya bakal begini. Guys, seandainya itu cuman ilusi. Itu cuman bayangan versi sempurna dari masa lalu yang sebenarnya nggak pernah ada. Karena jujur aja, saat kamu bikin keputusan itu di masa lalu, kamu pasti sudah berusaha membuat pilihan terbaik dengan informasi yang kamu punya waktu itu. Kalau sekarang kelihatan salah, ya wajar, karena kamu sudah berada di titik yang berbeda dengan pengalaman yang berbeda juga. Penyesalan sebagai cermin nilai hidupmu. Ini menarik, guys. Kalau kamu mau tahu apa yang benar-benar penting dalam hidupmu, lihat aja dari apa yang kamu sesali. Penyesalan itu sebenarnya cermin dari nilai-nilai yang kamu pegang. Misalnya, kalau kamu menyesal nggak menghabiskan waktu lebih banyak dengan keluarga, itu artinya keluarga adalah sesuatu yang sangat penting buatmu. Kalau kamu menyesal nggak mencoba mengejar passionmu, itu artinya dalam hatimu, kamu tahu passion adalah bagian penting dari kebahagiaanmu. Penyesalan versus rasa bersyukur. Kadang, penyesalan yang kita rasakan itu sebenarnya bisa dilihat dari sisi yang berbeda. Misalnya, kamu menyesal nggak menerima tawaran kerja yang dulu datang kepadamu. Tapi coba bayangin, kalau kamu ambil kerja itu, apakah kamu akan punya pengalaman yang sekarang sudah kamu dapatkan? Mungkin kamu nggak akan ketemu orang-orang hebat yang sekarang ada di sekitarmu. Mungkin kamu nggak akan menemukan potensi dirimu yang baru. Penyesalan sering bikin kita lupa bersyukur. Kita fokus pada apa yang hilang, bukan pada apa yang kita miliki. Padahal, setiap keputusan yang kita buat, baik atau buruk, membawa kita ke tempat di mana kita berada sekarang. Jadi, daripada terus meratapi apa yang nggak kita punya, kenapa nggak kita mulai bersyukur atas pelajaran, pengalaman, atau bahkan kekuatan yang lahir dari penyesalan itu? Penyesalan dan waktu yang terbuang. Penyesalan itu bisa jadi pencuri waktu terbesar dalam hidup kita. Kepikiran terus tentang kesalahan yang kamu buat 5 tahun lalu. Hari ini kamu nggak ngapa-ngapain, cuma duduk dan merasa bersalah. Waktumu habis, energimu habis, tapi apa yang berubah? Nggak ada. Kalau kamu terus-menerus membuang waktu untuk sesuatu yang nggak bisa diubah, itu sama aja kayak nyiram tanaman mati dan berharap dia bakal hidup lagi. Sadarlah, penyesalan nggak seharusnya bikin kamu kehilangan waktu yang lebih berharga, yaitu hari ini. Jangan biarkan penyesalan menguasai hidupmu. Kapanpun kamu merasa menyesal, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk memperbaiki masa depanku? Karena di sanalah kekuatan sebenarnya ada. Bukan di masa lalu, tapi di masa depan yang sedang kamu ciptakan. Kamu yang memegang kendali. Penyesalan itu hanya alat, dan kamu adalah pengemudinya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan hari ini? Pilihan ada di tanganmu.